Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meresum bab 9 dan bab 10 dari buku Membumikan Khutbah Jumat. Bab 9 yaitu tahap penyampaian khutbah. A. Pensyariatan khutbah Jumat. Islam telah menegaskan bahwa hukum sholat adalah wajib. Syarat sah sholat Jumat adalah khutbah yang dilakukan saat waktu zuhur. B. Kaifiyah khutbah. Hal-hal yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seorang khatib dalam melaksanakan khutbah Jumat yaitu 1. Naik mimbar dan memberi salam. 2. Duduk dan mendengarkan azan. 3. Memenuhi rukun khutbah. 4. Menyampaikan khutbah dengan singkat, padat, dan dengan suara yang lantang. 5. Boleh menggunakan tongkat. 6. Iqamat bila khutbah selesai. C. Penampilan khatib. Saat menunggu waktu sebelum naik mimbar, seorang khatib sudah harus menunjukkan sikap dan penampilan yang baik dan menarik. D. Teknik suara. Para jamaah umumnya cepat tertarik kepada penampilan khatib yang memiliki suara empuk dan enak didengar. Khatib harus mengatur suaranya agar sesuai dengan keadaan jamaah. E. Tekanan suara dan irama. Untuk memberi bobot makna dan rasa, keindahan kiranya penting bagi khatib untuk jeli mengatur irama dan tekanan pengucapan kata dan kalimat dalam khutbahnya. F. Gaya dan langgam retorika khutbah. Macam-macam langgam pidato yang banyak dipelajari yaitu langgam agama, langgam agitasi, langgam konseruatif, langgam didaktif, langgam sentimental, langgam teater, dan langgam statistis. Khutbah dialogis. Khutbah yang dialogis menuntut cara berkhutbah yang tidak lagi bersifat searah, seperti yang terlihat dari kebiasaan khatib selama ini, yang seakan-akan berbicara dengan diri sendiri, baik dalam gaya penampilannya yang tidak ekspresif maupun penampilannya maupun dalam materi khutbahnya yang tidak aspiratif. H. Kriteria khutbah efektif. Khutbah bisa dinilai efektif dan berhasil apabila dapat menggugah perasaan dan mendatangkan kesejukan di hati para jamaah. I. Tips khutbah efektif. Yang pertama yaitu bersuara lantang agar jelas didengar oleh jamaah. B. Tidak lama. C. Tema khutbah harus menarik. J. Sumber-sumber efektivitas. Yang pertama yaitu khatib harus punya rancangan ide dan tujuan. Yang kedua, khatib harus menguasai materi terutama dari segi hukum dan dalil-dalil agama. C. Khatib harus jeli untuk menganalisa tentang situasi dan tingkat kecerdasan jamaah yang dihadapi. Yang selanjutnya bab 10 yaitu pernak-pernik khutbah Jumat. 1. Keluhan jamaah. Seiring dengan kemajuan alam kemodernan, jamaah semakin butuh dan sangat berharap dapat memperoleh nasihat-nasihat yang bijak. Yang kedua, tidur ketika khutbah. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, lamanya khutbah. Yang kedua, tidak menjiwai khutbah. Yang ketiga, jamaah tidak butuh nasihat. Yang keempat, meremehkan ibadah. Yang kelima, ibadah dengan tenaga sisa. Yang ketiga yaitu problem khatib pemula. Hal yang perlu diperhatikan bagi khatib pemula yaitu 1. Harus bersikap penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kedua, mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Ketiga, menghindari kecanggungan. Yang keempat, mengulur waktu datang ke masjid. Di antara kaum muslimin ada yang berlambat-lambat ketika mendatangi salat Jumat, sehingga khatib naik mimbar. Padahal dengan demikian itu mereka telah kehilangan banyak kebaikan serta pahala yang melimpah. Yang kelima, beberapa kesalahan jamaah. Yang pertama yaitu sebagian orang bermalas-malasan mengerjakan ibadah Jumat. Yang kedua, tidak menyertakan niat ketika berangkat ke masjid. Yang ketiga, berlambat-lambat dalam menghadapi khutbah Jumat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.